berikan tips kepada rekan-rekan juga. Jadi maksudnya menghilangkan kemalasan kita menulis PTK, minimal PTK sederhana karena Ya, betul. kalau ketika 3D ya, ketiga D itu kan cukup satu PTK, kemudian mengikuti satu kegiatan diklat, dia langsung bisa sebenarnya naik pangkat sehingga tidak perlu udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan guru yang ada di mana saja. Selamat datang di podcast PSLCC PGRI Sumatera Selatan. Di podcast ini kami akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang ada di kelas kepada rekan-rekan yang ada yang memantau siaran kita. Nah, sore hari ini kita akan mendengar praktik baik dari seorang guru SMK ya. Nama lengkapnya Arini Fauzi. Selamat sore Arini. Selamat sore Bu Dian. Perkenalkan dulu Arini kepada rekan-rekan guru kita. Ya, halo, selamat sore Bapak Ibu guru di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Dr. Arini Fauzi Badri, SPDMT. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Palembang. Rekan-rekan, kelahiran 85 sudah doktor ya. Jadi yang mengajar SMK sekarang bukan lagi S2 tapi sudah S3 ya. Nah, yang harus rekan-rekan ketahui, Arin ini kemarin habis mengikuti lomba. Dan itu adalah lomba yang pertama, langsung menjadi juara pertama. Jadi kita ingin Arin hari ini membagikan praktik baik bagaimana sih tips kok bisa ikut sekali langsung menjadi juara gitu loh. Ya, terima kasih Bu Dian. Saya juga tidak menyangka bahwa saya bisa mendapatkan juara pertama karena ini adalah lomba saya yang pertama untuk karya tulis ilmiah. Jadi ketika saya mendapatkan informasi dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan, alhamdulillah ini adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Sumatera Selatan untuk mengadakan lomba karya tulis ilmiah bertemakan penelitian tindakan kelas. Nah, sebenarnya penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan oleh semua guru. Semua guru melakukan penelitian tindakan kelas. Hanya saja guru-guru ada yang menuliskannya dalam bentuk karya tulis, ada hanya melewatkannya dalam bentuk proses praktek mengajar gitu. Jadi ketika saya mendapatkan tema lomba seperti itu, saya mencari apa yang menjadi kendala siswa-siswa saya selama ini dan apa solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Ya, bisa diceritakan Rin judul PTK-nya kemarin? Ya, judul yang saya angkat yakni mengenai pemanfaatan fitur break room pada aplikasi Zoom, AnyDesk dan Canva untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran praktik di SMK Negeri 4 Palembang. Berarti kemarin yang diukur hanya aktivitas pembelajarannya ya? Ya, aktivitas dan hasil belajar. Oke. Nah, Rin, kenapa mengambil itu? Kan biasanya kita kan Canva. Kalau kita PTK itu bermula dari ada masalah di kelas Ya, yang betul. kita ampu, kemudian kita akan mencari solusinya. Ya. Nah, jadi permasalahannya apa sehingga Arin mengambil judul itu dan nanti bisa dibagikan kepada rekan-rekan lain yang mungkin punya permasalahan yang sama di kelasnya. Ya, betul. Ini adalah hal yang permasalahan ini itu yang dialami oleh hampir seluruh guru praktik terutama di SMK. Jadi ketika kita sudah masuk pandemi itu kan berdampak semua Bu Dian pada seluruh aspek kehidupan kita, terutama salah satunya di pendidikan di mana kita biasanya tatap muka beralih menjadi online. Nah, untuk pada mata pelajaran praktik itu sedikit sulit untuk dilakukan secara online karena kami melibatkan kompetensi siswa di mana siswa SMK itu dituntut untuk memiliki keahlian tentunya karena dia harus siap di dunia kerja. Nah, ketika di online itu kami hanya bisa melakukan proses demonstrasi dan penugasan. Sementara ketika mereka harus melakukan praktek itu agak sulit dilakukan. Nah, ketika sudah mulai pertemuan tatap muka terbatas, mereka sudah bertemu nih, kan? Sudah bisa bertemu dengan gurunya dan kami bisa memberikan mata pelajaran praktik. Tapi waktu proses belajar itu dikurangi. Jadi yang semula itu 45 menit menjadi 25 menit. Dan mereka juga tidak bertemu secara keseluruhan dalam satu kelas karena terbagi menjadi 2 kelas, kelas terbatas A dan kelas tadi. B. Iya, betul Bu Dian. Jadi kami kurang maksimal untuk melaksanakan proses belajar secara praktik. Oleh karena itu saya mengambil solusi karena
kelas yang saya ajarkan itu adalah kelas teknik komputer dan jaringan, jadi otomatis mereka harus selalu melibatkan teknologi dalam proses belajarnya. Makanya saya mengambil judul dengan break room itu agar mereka lebih mudah ketika mereka melakukan diskusi kelompok. Dan saya memilih AnyDesk itu adalah satu aplikasi remote desktop. Jadi mereka bisa mengendalikan laptop temannya itu dari jarak jauh, nggak mesti harus berdekatan. Nah itu saya mengambil itu karena kami itu belajar yang materi yang saya angkat itu adalah tentang PLAN, Virtual Local Area Network. Artinya mereka mengkonfigurasi dari PLAN itu secara bersama-sama. Jadi dalam AnyDesk itu satu kelompok itu ada 5 orang dan 5 orang itu bisa bersama-sama melakukan konfigurasi tersebut. Dan yang terakhir itu mereka mempresentasikan hasil dari yang mereka lakukan dalam bentuk Canva ya. Mungkin Canva juga tidak asing lagi Bu Dian ya bagi kita semua. Jadi mereka mengkolaborasi juga membuat hasil presentasi menggunakan Canva dan dikirim dengan kelas yang ada di Canva gitu Bu Dian. Luar biasa ya. Jadi anak-anak menggunakan bisa mengontrol laptop rekannya sendiri ya. Betul Bu Dian. Sejauh ini ketika Ibu melaksanakan apakah ada kendala ketika penerapan AnyDesk dan break room kemudian Canva ya? Iya, betul. Gitu. Jadi ketika awal itu trial sebelum saya pertama ada prasiklus. Jadi prasiklus saya mengambil nilai ulangan mereka. Lalu saya adakan trial. Mereka dikenalkan dulu nih apa sih aplikasi itu gitu. Jadi ketika mereka kenal AnyDesk agak bingung sebenarnya. Jadi ada yang gimana Bu cara menghubungkan ini address ini? Gimana Bu untuk accept address ini? Karena yang pertama ya Bu ya, yang pertama jelas mereka agak bingung. Terus mereka saya kenalkan Canva, itu gimana Bu kita bisa sama-sama kolaborasi, pilih temanya yang mana Bu gitu. Tapi ketika mereka sudah mulai kenal, mereka sudah bisa dan sampai sekarang juga masih sering digunakan. Akhirnya mereka asik sendiri untuk menggunakan break room untuk berdiskusi. Terutama mereka menggunakan AnyDesk dan juga Canva untuk membuat presentasi. Tagihan ya? Iya betul Bu. Boleh tahu subjek penelitiannya berapa orang? Ya, jadi yang saya ambil itu kelas 11 TKJ 1 yang jumlahnya adalah 36 orang. 36 lumayan ya, kelas besar ya. Iya, betul. Nah, terus kemarin menggunakan berapa siklus, Bu? Ya, jadi yang saya ambil itu adalah 3 siklus ya. Luar biasa 3 Iya. siklus ya. Iya, Biasanya betul. kita main di 2 siklus ya. Iya Bu, jadi saya ambil yang pertama karena materinya itu PLAN dan KD-nya itu KD yang pertama. Yang saya ambil itu adalah yang pertama konfigurasi PLAN, yang kedua itu saya ambil konfigurasi PLAN mode terang, itu sama hanya sedikit penambahan konfigurasi, dan yang ketiga itu adalah interPLAN gitu. Makanya saya ambilnya 3 siklus. Jadi respon yang diberikan peserta didik ketika Ibu melaksanakan ini dengan sebelumnya itu bagaimana? Alhamdulillah sudah jauh meningkat ya, dari prasiklus itu hasil belajarnya itu di bawah KKM, dan ketika pada siklus 1, 2, 3 peningkatannya cukup signifikan dan akhirnya di atas 85% untuk hasil belajar dan aktivitas belajar siswa. Oke. Baik, bagus sekali ya rekan-rekan ya. Jadi itu langkah-langkah deskripsi yang dilakukan oleh Ibu Arin. Jadi nanti mungkin bisa rekan-rekan hubungi Ibu Arin sendiri ya jika pengen nyontek ya PTK-nya Bu Arin, karena sebenarnya PTK ini kan merupakan salah satu kewajiban guru ya, PKB Ya, betul, guru betul, yang betul. pengen naik pangkat ya, terutama ke 3D, mulai dari 3D sampai dengan ke atas. Itu mau tidak mau guru harus membuat PTK. Nah, Betul. kendalanya gini Bu Arin ya. Rekan-rekan guru gini terkadang menjadi entah ya ini apakah benar atau tidak, tapi yang saya lihat banyak yang hobinya copy paste gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi kan kalau Ibu Arin ya wajar ya karena sudah S3, kemudian saya baca nih rekan-rekan karya ilmiah dia itu sudah masuk beberapa jurnal terindeks korpus, kemudian jurnal internasional, jurnal nasional. Saya sendiri aduh bisa nggak ya nanti ya gitu. Insya Allah pasti bisa. Nah, jadi kalau Ibu Arin kan nggak masalah, tapi bagi Ya, rekan-rekan betul. yang di rumah nih yang jangankan menuliskan karya tulis ilmiah, jadi mau membuat proposalnya saja, proposal PTK saja ada kendala. Ini gimana Iya. tipsnya biar bisa Ya. menulis PTK dengan baik? Ya betul. Ini adalah mungkin masalah yang hampir dihadapi setiap guru karena memang persyaratan kita untuk naik pangkat terutama dari 3B ke 3C dan seterusnya itu membutuhkan karya tulis ilmiah. Dalam hal ini adalah salah satunya adalah penelitian tindakan kelas. Nah sebenarnya teman-teman itu bisa melakukan ini, bisa, semuanya pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Jadi yang harus dilakukan Bapak Ibu semua itu adalah mempelajari
jurnal-jurnal sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau untuk referensi, kalau dulu kita hanya fokusnya ke buku ya gitu. Jadi kita harus datang ke perpustakaan mencari skripsi, tesis dan sebagainya. Tapi di dunia digital ini kita nggak mesti harus datang ke sana. Jadi kita bisa cari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas, terutama pada materi kita. Jadi kita cari di Google Scholar, kita temukan PDF-nya dalam bentuk apa, lalu kita satukan semua jurnal-jurnal yang kita cari. Nah, Bapak Ibu salah satunya juga tips buat Bapak Ibu mungkin bisa dicari ya Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa menyimpan jurnal-jurnal yang kita cari itu nggak perlu lagi dalam satu folder dan nanti membuat referensinya harus ditulis manual. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley. Silakan Bapak Ibu upload, cari di Google untuk mendownload bagaimana Mendeley sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah untuk jadikan perpustakaan untuk diri kita sendiri gitu Bu Dian. Yang jadi kendala kan Mendeley tidak bisa, laptopnya harus support. Iya, betul. Ya ini ya kendalanya. Iya, betul. Karena rata-rata paling tidak Core 5 ya. Nggak juga Bu Dian. Nggak juga Iya. ya. Iya, karena laptop saya sendiri nggak support ternyata menggunakan Mendeley ya. Jadi saya masih pakai, kalaupun daftar pustaka saya masih pakai Iya. apa ya. Ya gitu. Nah, jadi gini sekali lagi Bu Rini ya, Bu Rini ya. Bu Rini saya sering keliru ya dengan rekan-rekan. Nah, berikan tips kepada rekan-rekan juga. Jadi maksudnya menghilangkan kemalasan kita menulis PTK. Minimal PTK sederhana karena Ya, betul. kalau ketika 3D ya, ketiga D itu kan cukup satu PTK, kemudian mengikuti satu kegiatan diklat, dia langsung bisa sebenarnya naik pangkat sehingga tidak perlu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, saran dari saya kan kalau kita nulis itu kalau memang pure murni dari diri kita sendiri mungkin agak sulit ya. Terutama kalau kita mau mencari keterbaruan gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita mulai dengan apa dikenal ya, ATM ya, ambil, tulis, modifikasi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu terbiasa untuk copy paste dari PTK yang ada di Google, maka Bapak Ibu harus merubah metode itu. Bapak Ibu boleh mengambil PTK dari Google, tapi pelajari. Setelah pelajari, Bapak Ibu tulis ulang kembali dengan menggunakan kalimat Bapak Ibu semua. Kalau kita melakukan model seperti itu, maka penelitian itu akan menjadi original punya kita. Jadi kita tidak menjadi plagiator gitu kalau kita mengambil PTK orang lain. Dan laksanakan Bapak Ibu, karena PTK itu hampir kebanyakan menggunakan model, metode, menggunakan pemanfaatan media. Kalau kita membuat media baru itu harus ada validasi ya Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita menggunakan media aja yang ada. Nah, dari sana setelah kita ambil dari beberapa contoh penelitian, kita bisa juga menggabungkan penelitian itu dengan penelitian lainnya. Bapak Ibu modifikasi dan Bapak Ibu publikasikan dalam bentuk seminar. Nah, itu akan menjadi karya originalitas buat Bapak Ibu semua dan bisa digunakan sebagai syarat untuk naik pangkat gitu. Oke. Nah, jadi Bu Reni, berarti untuk menghindari similarity ya, karena kalau kita mengikuti kegiatan ya Bapak Ibu, ini sebagai sedikit tips bagi Bapak Ibu yang pengen karyanya tembus ke nasional atau kegiatan-kegiatan yang lomba, maka similarity-nya sebaiknya di bawah 20% ya. Betul. Nah, untuk menghindari similarity itu ya salah satunya kita memparafrase teks itu. Nah, cuma yang jadi kendala kadang kita ingin mencari penyedia jurnal itu sendiri ya, supaya karena ada beberapa jurnal yang kalau kita ikut kegiatan nasional itu tidak disarankan seperti Wikipedia ya. Kalau kita kegiatan nasional tidak diperbolehkan mengutip Wikipedia atau mengutip laman-laman.com. Nah, ini saran Bu Rini gimana? Ya, jadi itu salah satunya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau membuat bab 1 pendahuluan atau bab 2 tentang landasan teori, maka Bapak Ibu itu jangan mengambil reference dari Google secara acak gitu. Maksud saya misalnya Bapak Ibu melihat dari bentuk blog ya, mengambil kalimat dari blog itu nggak bisa jadi referensi. Makanya seperti yang saya bilang sebelumnya, Bapak Ibu harus mengambil referensi itu dari jurnal Bu Dian. Kalau kita search di Google Scholar itu, ketika kita klikkan aja misalnya materi saya ya, saya sebenarnya backgroundnya kimia Bu Dian, tapi saya ikut program keahlian ganda sehingga saya sampai sekarang mengajarnya teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 4.
Jadi kalau misalnya kita mengetik aja, misalnya penelitian tentang kimia misalnya, nanti keluar banyak sekali. Nah, itu akan menjadi referensi kita gitu. Jadi lebih baik saya tidak menyarankan mengambil dari blog atau mengambil dari Wikipedia, kecuali kita ngambil dari ini ya, dari surat kabar boleh. Tapi kita harus menuliskan aksesnya tanggal berapa dan jam berapa. Itu harus detail daripada kita ribet ya untuk menuliskan kapan diakses. Jadi lebih baik Bapak Ibu lebih terpercaya menggunakan jurnal. Itu paling tidak 10 tahun terakhir dari waktu sekarang gitu. Jurnal 10 tahun ya? Iya. Ya, karena terakhir saya dapat info seperti 5 tahun ya, kecuali buku Ya. primer. Kalau buku primer 10 Betul, tahun. kalau 5 tahun itu lebih baik dianjurkan, tapi itu sudah levelnya sudah nasional dan internasional. Kalau untuk PTK bisa dipakai 10 tahun terakhir. Ya, kalau untuk Sinta 2 paling tidak ya 5 Ya, tahun kemarin. betul. Biasanya kita kalau saya biasanya menggunakan open knowledge ya untuk mencari referensi jurnal itu. Iya. Nah, jadi rekan-rekan guru ya, kalau untuk lomba ya memang tinggi. Nah, tapi sekarang gini, syarat untuk minimal PTK dulu, Beh. Ya, betul. Ya, PTK dulu lah, jangan sampai rekan-rekan guru ini bingung, kita tadi ngomongin masalah Sinta ya, jurnal Scopus ya. Sekarang kita PTK dulu supaya rekan-rekan guru yang ada di sini bisa naik pangkat tanpa harus membayar joki ya. Itu sudah jadi rahasia umum, betul. karena kita bayar joki 3 juta langsung seminar. Ya balik-balik nggak halal juga ya, nanti takut gajinya ya gitu ya. Iya betul, Ya, kemudian Bu karena Rini, itu silakan. kewajiban kita. Jadi gini Bapak Ibu, memang agak aneh mungkin tidak familiar ya dengar Sinta, dengar Scopus. Tapi menurut saya guru-guru di Indonesia, terutama kita khususkan di Provinsi Sumatera Selatan, itu harus mulai mengenal apa itu jurnal Bapak Ibu. Karena kita tidak perlu lagi misalnya nih harus datang jauh-jauh ke perpustakaan daerah gitu kan. Itu akan memakan waktu dan biaya. Nah, dengan Bapak Ibu punya kuota dan Bapak Ibu punya akses device-nya, alatnya buat mengakses itu baik menggunakan laptop ataupun HP. Jadi dengan melalui podcast ini, mari Bapak Ibu kita mulai belajar apa itu jurnal, sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot lagi untuk mencari materi-materi apa yang terbaru sekarang, atau Bapak Ibu mencari bagaimana cara mengambil referensi. Bapak Ibu masih mengambil blogspot gitu. Jadi dengan Bapak Ibu mulai mengenal jurnal, karena tidak repot mengenal jurnal, Bapak Ibu cukup klik di Google, Bapak Ibu klik Google Scholar, maka di situ akan tampil jutaan jurnal yang Bapak Ibu cari. Jadi mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama membangun literasi digital, Bu Dian. Oke, ya, jadi literasi digital ya, bukan hanya literasi baca tulis yang dasar. Nah, selanjutnya Bu Rini, kan kalau Ibu Rini tadi kan sudah, kalau saya lihat sudah mulai pemanfaatannya IT ya, penggunaan break room ya, Iya, kemudian tadi AnyDesk dan Canva. Iya. Untuk rekan-rekan yang mungkin di daerah ya, kita tahu yang kemampuan fasilitasnya masih sangat kurang, apakah ada saran supaya mereka tetap bisa melaksanakan jurnal tanpa harus mengeluhkan keterbatasan gitu? Ya. Jadi untuk penelitian tindakan kelas itu tidak harus menggunakan media dan peraga. Bapak Ibu bisa memodifikasi model pembelajaran. Jadi dari kompetisi yang saya ikuti itu ada 20 nominator Bapak Ibu. Kami di sana bertanding 20 guru se-Sumatera Selatan, ada juga yang ikut kepala sekolah. Di sana banyak teman-teman juga yang menggunakan model. Jadi variasi model Bapak Ibu, terutama banyak yang menggunakan model PBL ya, Problem Based Learning, atau juga dengan menggunakan PJBL, Project Based Learning. Jadi itu Bapak Ibu tidak harus menggunakan media yang berbasis IT, itu tidak harus gitu. Jadi Bapak Ibu tetap juga bisa melakukan model atau metode gitu Bu Dian. Jadi nggak mesti harus pakai IT. Tapi alangkah baiknya saya sarankan satu lagi, karena kita nggak tahu kan gimana arah pendidikan kita sekarang. Kita nggak tahu perkembangan pandemi ini seperti apa. Jadi Bapak Ibu harus mulai belajar. Jadi harus mulai belajar menggunakan IT tersebut atau pakai. Sekarang kan akun belajar ya, itu banyak. Jadi Bapak Ibu sudah mulai banyak ngikutin pelatihan di mana-mana, jadi sudah mulai kenal untuk pembelajaran berbasis IT gitu Bu Dian. Ya, saya ingat waktu penelitian PTK saya pertama Bapak Ibu, karena saya dulu di Pemulutan, jadi menggunakan model bemasak ya. Jadi bemasak itu bagaimana langkah-langkah budaya bemasak di Pemulutan itu saya copy di kelas saya sendiri. Jadi langkah-langkah ibaratnya pertama mereka berkumpul membagi tugas, ya itu yang saya lakukan di kelas, dan alhamdulillah ternyata siswa juga senang karena menggunakan kearifan lokal, karena saat itu memang
daerah situ ya boro-boro ada HP ya, listrik saja belum masuk ya. Nah jadi Bapak Ibu sangat mungkin kita melaksanakan PTK. Nah Arin ada closing statement untuk rekan-rekan guru kita supaya bersemangat untuk membuat PTK, minimal menulis sederhana ya, Ya, agar betul. menulis itu menjadi habit ya, menjadi kebutuhan seperti kita makan dan minum harapan kita. Kalau kita lihat ya Bu Dian ya, kita sebagai guru itu menulis dan membaca itu adalah hal rutinitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam proses belajar mengajar. Jadi buatlah walaupun hanya sedikit dalam bentuk tulisan, karena tulisan ini akan dikenang seumur hidup kita. Walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, tulisan itu akan tetap ada, walaupun hingga sampai dunia ini tidak ada. Jadi tulisan itu akan menjadi abadi, kenangan dari diri kita. Jadi Bapak Ibu, terutama untuk diri saya sendiri juga ya Bu Dian ya, karena saya juga baru mulai mengeksplor bagaimana saya membuat karya tulis ilmiah di bidang pendidikan. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu menghasilkan karya yang akan menjadi kenangan diri kita di akan datang. Ya, saya setuju sekali ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Jadi membaca membuat kita mengenal dunia, tapi menulis membuat kita dikenal oleh dunia ya. Jadi sampai di sini dulu ya rekan-rekan perbincangan kita kali ini, dan kita berharap nanti ke depan tetap pantengin channel ini karena kami akan membagikan praktik-praktik baik lainnya, karena masih banyak guru-guru kita di sini yang siap berbagi. Karena saya ingat sekali terakhir kata Mas Menteri itu berbagi praktik baik itu tidak harus dengan akademisi, tetapi dengan praktisi seperti guru-guru itu justru malah akan lebih bermakna. Sekian dulu podcast dari kami, saya akhiri. Terima kasih Arin ya. Ya, sama-sama, terima kasih juga buat PLSCC atas kesempatannya sehingga saya bisa membagikan sedikit pengalaman di sini. Baik ya, saya akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.